بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأمرة من شعائر الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat bahwa haji maupun umrah adalah dua bentuk syiar yang merupakan simbol keislaman, maka kami merasa perlu untuk kemudian memberikan penjelasan terkait masalah umrah ini. Dan pada pertemuan kali ini kita fokus ke keutamaan umrah, bahwa umrah namanya sendiri itu adalah artinya memakmurkan. Sehingga seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa umur adalah satuan waktu yang kita manfaatkan dalam rangka taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula memakmurkan masjid. Allah katakan innama ya'muru masajidallah, sungguh yang mampu memakmurkan masjid Allah man amana billahi wal yaumil akhir, mereka-mereka yang kokoh imannya kepada Allah dan kemudian negeri akhirat. Nah, umrah pun juga demikian, adalah sebuah kegiatan dalam rangka menunjukkan ketaatan dan kepatuhan, yang mana umrah ini adalah kegiatan ibadah yang menyengaja menuju ke Masjid Al-Haram dalam rangka untuk tawaf, sa'i, lalu kemudian tahallul. Karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umrah ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan. Ya. Misalnya bahwasanya umrah, apalagi haji, merupakan simbol penting dalam Islam. Sehingga disebutkan bagi yang mampu, dia dianjurkan untuk melakukan umroh, demikian pula haji. Ya, bahkan haji disebutkan bahwa merupakan kewajiban man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Sehingga haji dan umroh sangat terkait dengan kemampuan fisik maupun finansial. Oleh karena itu, sebagai sebuah simbol Islam, ia menjadi sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Kita menemukan misalnya di dalam surah Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji dan umrah ini sebagai syiar Islam. Allah menegaskan inna Safa, sungguh bukit Safa wal Marwa, bukit Marwah min sya'airillah, salah satu dari sekian banyak simbol-simbol dan Islam. Faman hajjal baita, siapapun yang sedang melakukan haji ke Baitullah, aw i'tamar, atau sedang melakukan umrah, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, sungguh tidak ada dosa padanya untuk tawaf pada keduanya. Sa'i maksudnya. Ada kesan aneh, kenapa kok Allah menyatakan fala junaha alaihi ayyatawafa bihima? Tidak ada dosa untuk kemudian melakukan sa'i pada keduanya. Nah, di sini sedikit ada keterangan bahwa di era jahiliyah, Safa dan Marwa ini sempat dijadikan sebagai tempat melakukan kesyirikan, sehingga di situ ada tiang-tiang yang dianggap sebagai memiliki kekuatan, ditempati untuk menaruh sesajen. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala meralat fungsi utama daripada Safa Marwa ini, terutama dalam ajaran Islam, bahwa inna Safa wal Marwata, bukit Safa dan bukit Marwa min sya'airillah, termasuk dalam simbol-simbol keislaman yang kokoh. Faman hajjal baita, maka siapapun yang sedang haji, aw itamar, sedang umrah, fala junaha alaihi ma ayyatawafa, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, tidak ada sama sekali
dosa baginya untuk melakukan sa'i. Wa man tatawwa'a khairan, siapapun melakukan aktivitas ibadah yang baik di tempat tersebut, fa innallaha syakirun alim, sungguh Allah syakir, zat yang maha bersyukur dan menerima kegiatan ibadah daripada hamba-hambanya yang ikhlas, yang sesuai dengan tata cara Rasulullah, alim dan maha tahu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan pertama haji, bahkan disebutkan juga umroh di dalamnya itu. Kita lihat lagi keutamaan lain, yaitu bahwasanya umroh sebagai sebuah kegiatan ibadah dan seperti umumnya ibadah memiliki penghapusan dosa. Nah, ibadah di dalam Islam selalu mengandung dua makna. Pertama, penghapusan dosa. Yang kedua adalah peninggian derajat. Ya. Dan umroh pun demikian adanya. Di samping ia meruntuhkan dosa-dosa, dia juga mengangkat derajat. Sehingga dalam sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, suatu saat Rasulullah pernah menegaskan al-umratu ilal umrah, bahwasanya antara umroh yang pertama ilal umrah ke umroh berikutnya kafaratun lima bainahuma, sungguh memiliki efek untuk menghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Artinya umroh saya tahun ini, lalu kemudian ketika Allah memberikan lagi karunia untuk mampu lagi umroh selanjutnya yang kedua, ya, ataupun ketiga dan seterusnya, itu memiliki efek itu untuk menghapus dosa-dosa yang ada di antaranya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah, sungguh haji mabrur tidak ada balasannya illal jannah. Di sini kita menemukan al mabrur artinya adalah al makbul, ya, al bir masuk kategori kebaikan, yang mana kebaikan atau sesuatu yang mabrur itu apabila mengikuti tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Terkait bagaimana umroh dan haji mengikuti tata cara Rasulullah, kata beliau, khudhu anni manasikakum, kalian contohlah tata cara umroh dan haji manasik kalian, ya, anni dariku secara langsung. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi keutamaan selanjutnya daripada haji dan umroh ini, bahwasanya umroh, ya, adalah sebuah kegiatan rihlah, yaitu perjalanan yang memang disupport. Kalaulah secara umum Allah katakan di Quran, kul siru fil ardi, kalian lakukanlah perjalanan di muka bumi ini, sifatnya umum, maka ketika berbicara terkait umroh apalagi haji, jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nas, sungguh Allah memberikan kewajiban terhadap manusia hajjul bait, untuk berhaji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, siapapun yang sudah memiliki kemampuan secara fisik maupun finansial untuk ke sana. Nah, adapun umroh sendiri disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, bahwa sungguh tidak perlu untuk mengeluarkan biaya banyak untuk melakukan rihlah perjalanan spiritual illa ila thalathati masajid, kecuali ketiga masjid, al-masjidul haram, Al-Masjidil Haram, yaitu Baitullah, wa Masjidil Rasul, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, wa Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa disebutkan dalam rangkaian tempat-tempat yang diminta untuk dikunjungi. Sehingga secara spiritual kunjungan ini spesifik disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun secara umum safar dalam rangka untuk mencari ibrah dianjurkan dan disupport secara umum di banyak ayat di dalam Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit terkait keutamaan umroh dan sekaligus sedikit menyinggung tentang keutamaan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan fisik dan kemampuan secara finansial agar kita
memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.